Hai guys, welcome to channel NSI. Untuk video kali ini kita akan membahas salah satu light novel bertema isekai, yaitu Arifureta. Di pembahasan part 1 kali ini, akan melanjutkan story dari animenya. Meskipun sebenarnya gue rasa banyak sekali adegan skip dari light novelnya. Karena untuk season 1 saja mengadaptasi 4 volume, yang seharusnya biasanya 3 volume seperti kebanyakan anime yang sebenarnya dari light novel, terutama 13 episode. Tetapi gua rasa itu wajar saja kalau dipikir 2 kali. Jika tidak menerapkan seperti itu, cerita di anime Arifureta akan tidak semaksimal, terutama di bagian penutup ceritanya. Terlepas dari semua kekurangannya, setidaknya sudah dikonfirmasi akan mendapatkan sequelnya. Tetapi untuk jadwal perilisan belum diketahui atau dikonfirmasi. Sebenarnya untuk light novel volume 4 tidak sepenuhnya diadaptasi di animenya, terutama bagian epilognya. Sehingga di video kali ini gue bakal membahas yang bagian epilognya terlebih dahulu. Dan selanjutnya baru volume 5. Musibah apa yang menimpa Eiko di malam harinya. Dan hal tak terduga apa yang ditemui oleh Hajime dan partinya di Guruen-Guruen. Oke, dengan begitu berikut pembahasan light novel Arifureta part 1. Di bagian epilog kita diperlihatkan di sisi Hiyama Daisuke. Jika kalian tahu, dia membuat Hajime terjatuh ke lantai terdalam di labirin Orcus. Hiyama saat ini sangat kesal karena Kaori yang dicintai telah pergi bersama dengan Hajime dan sambil memukul beberapa kali ke sebuah pohon. Beberapa saat kemudian muncul seorang yang ingin berinteraksi dengan Hiyama, dan seorang misteri tersebut menegur Hiyama untuk tidak berisik agar tidak ada yang mencurigai mereka berdua jika mereka saling bertemu secara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya, Hiyama telah bekerja sama dengan rencana orang tersebut karena dia mendengar Kaori bisa menjadi miliknya. Dia sudah tidak punya alasan untuk bekerja sama lagi. Bahkan jika percobaan pembunuhannya terbongkar, itu tidak seperti Hajime akan membalas dendam. Namun orang tersebut tertawa dan menggoda seperti iblis dan mengatakan jika Hiyama hanya perlu mencuri Kaori dari Hajime dengan menggunakan Sandra, yaitu teman masa kecilnya Kaori, sehingga akan sangat mudah memanggil Kaori untuk kembali bertemu dengan Hiyama. Dia tidak tahu keseluruhan rencana kerjasama dengan orang tersebut, tetapi dia bisa menebak itu adalah rencana yang akan melukai teman sekelasnya. Meskipun rencana tersebut akan melukainya, Hiyama tetap akan melakukan rencana tersebut. Hal ini menurutnya agar Kaori sekali lagi bisa kembali padanya. Kemudian orang itu berbalik dan menghilang, hilang ke pepohonan. Hanya meninggalkan anak laki-laki dengan mata dengan niat jahat yang tersisa. Berpindah ke karakter Koki dan Shizuku yang saling berbicara satu sama lain di atas jembatan. Koki merupakan teman masa kecilnya Shizuku maupun Kaori. Bahkan mereka sudah berteman selama 10 tahun lamanya. Teman masa kecilnya yaitu Kaori selalu berada di sisinya. Dia tidak ingin berubah bahkan di masa depan. Terus terang dia ingin agar Kaori tetap tinggal di sisinya. Menurut Koki, mungkin itu berasal dari cinta atau mungkin itu berasal dari sebuah keinginan sederhana untuk memonopoli sesuatu. Meski Koki tidak mengerti, yang bisa dipikirkannya hanyalah sesuatu yang dia inginkan telah diambil dari dirinya. Namun keberadaan yang mengambil Kaori adalah Nagumo. Kaori telah memutuskan untuk pergi bersamanya. Di samping itu, meskipun dia berduel dengan Nagumo, dia tidak ada apa-apanya di hadapannya. Karena itulah dia mencoba berbicara dengan salah satu teman masa kecilnya, yaitu Shizuku. Kemudian Shizuku mencoba memberitahu Koki bahwa Kaori sejak awal tidak pernah menjadi milik dia atau siapapun. Tidak peduli apa yang Koki pilih, Kaori pergi kemana dia mau dan dengan siapa dia ingin bersama. Itu sudah jelas dia ingin bersama dengan Nagumo. Kaori sudah menyukai Nagumo sejak sekolah menengah, dan alasan mengapa Kaori sering berbicara dengan Nagumo di kelas juga merupakan salah satu alasan Kaori menyukai Nagumo. Koki hanya bisa terdiam dan bingung. Mengapa Kaori lebih memilih Nagumo yang merupakan seorang otaku ketika di Jepang, tidak memiliki sebuah motivasi, dan tidak mempunyai hal yang spesial. Justru di mata Koki, Nagumo terlihat seperti orang idiot yang sering tersenyum dan tertawa. Dan setiap Nagumo berbicara dengan Kaori, dia tidak menunjukkan sikap yang baik. Menurut Koki, jika dia berbicara dengan Kaori, dia akan memperlakukannya dengan baik, menghargainya, dan selalu melakukan hal yang terbaik untuknya. Apalagi, Nagumo memiliki banyak gadis di sisinya saat ini. Dia juga telah membunuh wanita iblis saat di labirin Orcus, tanpa ragu sedikit pun. Meskipun lawannya tidak melawan lagi, seharusnya itu bukanlah hal yang benar.
Kouki semakin penuh emosi ketika berbicara tentang Nagumo dan bahkan mulai memakinya. Menyikapi hal tersebut, Shizuku mencetikkan jarinya ke keningnya Kouki agar dia tidak melakukan kebiasaan buruknya, yaitu membicarakan keburukan orang lain demi kenyamanannya. Menurut Shizuku, lagi pula Kouki tidak begitu mengenal Nagumo, baik itu di Jepang ataupun di dunia saat ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang Nagumo. Jika dilihat, para gadis yang bersamanya juga terlihat bahagia. Namun Kouki hanya mengatakan suatu hal yang egois dan mengabaikan fakta yang ada. Meskipun Kouki memandang Nagumo merupakan orang yang mengerikan yang tidak sesuai untuk Kaori, setidaknya dia jangan menghina Nagumo dengan begitu saja. Shizuku pada awalnya juga terkejut dengan perubahan dari Nagumo. Mengingat karakternya saat berada di Jepang, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang benar-benar berbeda saat ini. Meski begitu, Kaori seharusnya telah merasakan sesuatu dari Nagumo yang mereka tidak tahu. Meskipun Nagumo telah membunuh seseorang, dia tetap seorang pembunuh dan tidak ada pembenaran. Meskipun begitu, tetap saja mereka tidak mempunyai hal untuk menyalahkan Nagumo karena mereka lemah. Pada dasarnya, Shizuku tidak membenci rasa keadilan yang dimiliki oleh Kouki dan semestinya meragukan ideologinya. Shizuku merasa lega. Dia berdiri di samping pagar jembatan dan diam-diam mulai pergi. Suara Kouki memanggilnya dari belakang, menyebabkan dia berhenti. Kemudian Kouki mengatakan, dia berharap jika Shizuku tidak akan pergi dari sisinya. Tapi ketika mendengar tersebut, dia hanya takjub. Mungkin jika ada gadis di Jepang mendengar hal tersebut akan bahagia. Meskipun Shizuku cemas dengan kepergian Kaori, dia melihat dari balik bahunya untuk melihat Kouki menatap bulan yang tercermin di dalam air. Baginya mungkin dia seperti bulan, tetapi dia akan menolak pria yang hanya tertarik padanya. Dengan pesan itu, Shizuku kemudian pergi. Kouki melihat ke gang di mana Shizuku menghilang dan kemudian menatap bulan di air lagi. Kouki memikirkan kata yang diucapkan oleh Shizuku, makna dari bulan dan air. Bulan tercermin di air, itu seperti bunga di atas permukaan air. Itu bukan sesuatu yang bisa diambil hanya dengan menggenggamnya meski terlihat di permukaan air. Tanpa disadari, dia memandangnya seperti yang akan dia lakukan pada Kaori. Ekspresinya pada saat dia pergi dengan Hajime bukanlah sesuatu yang bisa dia dengan mudah dapatkan. Shizuku mengatakan bahwa dia bukan bulan. Dia adalah sesuatu yang bisa didapatkan. Tapi kata-katanya masih tajam. Kouki tersenyum masam, memikirkan apa yang dikatakan oleh teman masa kecilnya. Kouki berhenti melihat bayangan bulan dan menatap ke langit. Kouki mulai memikirkan kata-kata teman masa kecilnya yang lembut. Singkat cerita, 3 minggu telah berlalu sejak Kouki menerima dampak dari reuni, perpisahan dan malam dari perasaan rumit di Pause Town. Saat ini, kelompok tersebut telah kembali ke ibu kota. Alasannya hanya ada satu, itu adalah kesan fatal mereka karena tidak mampu untuk membunuh seseorang. Tujuannya adalah membiarkan mereka mengatasi masalahnya. Jika mereka berpartisipasi dalam perang melawan ras iblis, pembunuhan adalah sebuah pengalaman yang diperlukan. Jika mereka tidak bisa melampaui hal tersebut, itu akan menjadi tidak berguna bagi mereka untuk mengikuti perang. Beberapa saat kemudian kabar baik muncul. Aiko telah kembali. Kelas itu biasanya tenang oleh karisma Kouki. Tetapi semua orang termasuk sang hero sendiri tampak tidak bersemangat. Shizuku adalah orang pertama yang bereaksi ketika mendengar Aiko telah kembali. Dia mengakhiri latihannya lebih awal, karena ingin berbicara dengan Aiko tentang berbagai hal. Dia ingin bertemu dengan Aiko sebelum teman sekelasnya, agar bisa membutuhkan informasi secara objektif. Karena dia mendengar tentang berbagai hal yang dilakukan oleh Hajime di kota Ur. Dia ingin bertanya pada Aiko tentang pendapatnya secara langsung. Shizuku tiba di pintu kamar Aiko. Meski dia mengetuk, tak ada reaksi. Sejak dia mendengar Aiko pergi melapor kepada sang raja, kemungkinan besar dia belum kembali. Shizuku pun menunggu di depan pintu. Sekitar 30 menit sampai Aiko kembali. Akhirnya mereka bisa bertemu. Shizuku dan Aiko saling bertukar informasi sendirian di ruangan itu. Itu adalah kata-kata yang pertama yang diucapkan Shizuku setelah mendengar apa yang terjadi di kota Ur. Aiko jelas khawatir dengan apa yang terjadi pada Shimizu. Jadi Shizuku tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Namun dia masih senang dengan keselamatan Aiko. Mata Aiko menatap kejauhan dan pipinya sedikit memerah. Shizuku curiga dan menatap Aiko yang tersenyum ketika membicarakan tentang Nagumo yang menolong mereka. Shizuku yakin meski dia tidak yakin sampai tingkat mana, Aiko mulai merasakan perasaan berbeda dengan Nagumo dari murid lainnya. Shizuku sudah bisa melihat apa yang terjadi. Rupanya, Nagumo punya sarana untuk membangun sebuah bendera cinta.
di luar apa yang bisa dilakukan oleh Kaoki. Seorang saingan untuk sahabatnya berdiam di tempat yang tak terduga. Setelah keduanya menenangkan diri, mereka melanjutkan berbicara. Menurut Aiko, dari keadaan saat ini yang terjadi, Nagumo semestinya dianggap sebagai orang sesat karena tidak kooperatif dengan pihak gereja. Meskipun kelompok dari Nagumo sangat kuat, dengan statusnya saat ini, Nagumo bisa ditaklukkan oleh siapapun dan kapanpun untuk melawan ajaran dewa dan menjadi musuh bagi gereja. Dalam beberapa kasus, Tempel Knight dan tentara kerajaan bisa digerakkan. Jika dia menyerang Nagumo, dia akan memusuhi mereka. Tingkat teratas dari pemerintahan harusnya memahami bahaya ini. Namun, mereka memberikan vonis setelah mendengar laporan Aiko. Shizuku jelas terkejut. Meskipun Hajime memiliki begitu banyak kekuatan, dia tidak memihak pihak gereja. Meski begitu, dia menyelamatkan kota Ur. Kemudian Aiko memutuskan untuk membicarakan cerita yang dia dengar dari Hajime tentang dewa dunianya saat ini yang telah gila kepada Koki dan yang lainnya sebelum mereka dibujuk untuk berburu Nagumo oleh gereja. Dia tidak memiliki bukti saat ini, jadi dia tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya. Bagaimanapun juga, mereka melakukan yang terbaik dalam pertarungan melawan ras iblis. Percaya bahwa dewa akan mengembalikan mereka ke dunia mereka jika mereka bekerja keras. Sebenarnya dewa tampak seorang hedonis, jadi sangat mungkin mereka tidak bisa kembali ke rumah. Jadi mereka harus menemukan jalan pulang sendiri. Tidak ada yang bisa mempercayainya jika dia mengatakan begitu tiba-tiba. Malam ini Aiko ingin mengatakan sesuatu pada semua orang di saat makan malamnya. Ini akan menjadi reuni yang lama ditunggu-tunggu. Jadi mereka harus berbicara tanpa penyusup. Singkat cerita, setelah pertemuan Aiko dan Shizuku, Aiko sedang berjalan menyusuri lorong sendirian. Saat Aiko menuju makan malam, dia berhenti berjalan untuk melihat keindahan dari matahari terbenam. Dia melihat sosok feminim kecil di bayangan. Postur tubuhnya anggun. Dia memiliki jubah biarawati gereja. Biarawati itu bertemu dengan Aiko untuk membawanya ke sebuah kuil. Aiko menjaga jarak dari wanita tersebut yang mendekati tanpa suara. Pada saat itu, mata wanita itu bersinar biru. Aiko merasakan kabut di dalam kepalanya, semakin kuat saat dia mencoba berkonsentrasi. Biarawati itu mencoba menyerang menggunakan serangan fisik ke Aiko. Kemudian Aiko mencoba menggunakan sihir melawan wanita yang menggunakan bentuk sihir yang tidak bisa dia lihat. Tetapi wanita itu menutup jarak dan memukul tinjunya ke perut Aiko pada saat Aiko selesai merapal. Kemudian Aiko ambruk dan pingsan dan hilang kesadaran. Biarawati itu mengatakan jika dia tidak akan membunuh Aiko, karena Aiko adalah bagian sepurnya untuk menyingkirkan irregular. Wanita itu menggendong Aiko. Saat dia berjalan menyusuri lorong, dia merasakan tanda-tanda seseorang. Untuk sementara, dia diam-diam mengamati daerah itu sebelum membuka pintu ke ruang tamu. Dia perlahan mendekati lemari di ruang kosong, dan tiba-tiba membukanya sepenuhnya. Namun tidak ada siapapun di dalamnya. Dia kemudian melihat sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia mengambil Aiko kembali dan pergi, berpikir dia membuat kesalahan. Di ruangan yang sunyi, ada yang berbicara. Jika aku tidak memberitahu mereka, tidak ada yang menyelamatkan Aiko Sensei. Tidak ada di ruangan itu, namun langkah kaki terdengar saat mereka menjauh. Setelah beberapa detik, ruangan itu hening sekali lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian light novel volume 5 Arifureta. Untuk di bagian prolog, kita akan difokuskan pada sisi antagonis dari pasukan ras iblis yang dipimpin oleh Frida Bakwa, yang merupakan komandan tertinggi dari pasukan ras iblis. Dan dia sama seperti Hajime yang mendapatkan kemampuan karena berhasil menaklukkan sebuah labirin. Oke, tadi itu sedikit penjelasan sebagai gambaran dari Frida Bakwa. Jika seperti itu, lanjut pembahasan. Frida Bakwa sekarang sedang berjalan di sebuah lorong istana. Tetapi tiba-tiba seorang lelaki memanggilnya. Dan dia adalah Mihail yang dalam keadaan gelisah. Mihail kemudian memberitahu ke Frida bahwa Catilia telah mati. Dia mendapatkan informasi tersebut dari mereka yang telah kembali dari misinya. Menurut Mihail, kekasihnya tidak mungkin begitu saja mati, karena yang membawa salah satu monster yang kuat yang diciptakan oleh Frida, yaitu Ahtot. Mihail semakin dibingungkan karena dari informasi yang mereka peroleh, seharusnya para pahlawan tidak memiliki cukup kekuatan untuk bisa mengalahkan Catilia. Dan Frida juga tidak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Tetapi setidaknya Frida mendapatkan sebuah informasi jika sebuah misi dari kota Ur telah gagal. Meskipun strategi terbilang telah berhasil dan Dewi Kesuburan telah diserang oleh 60.000 iblis, tapi 10.000 telah dibunuh oleh irregular dan hanya 4 orang yang memusnahkan seluruh iblis tersebut. Dan juga tampaknya sebagian kecil monster-monster yang berada di kota Ur lari ke labirin Orcus.
Dan itu bertepatan dengan waktu dengan Catilia bertemu dengan sang hero. Sehingga dari informasi tersebut Mihail menyadari bahwa kekasihnya telah dibunuh oleh Irregular. Mihail dengan emosi mengepalkan tangannya dan memukul lantai hingga tangannya berdarah. Kemudian Frida memberitahu ke Mihail, sedangkan musuhnya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Frida berencana menuju ke lokasi Grand Gruen Volcano untuk mendapatkan magic dari zaman dewa, karena entah bagaimanapun juga itu diperlukan. Untuk itu Frida akan pergi sebentar waktu, dan juga perang akan segera dimulai. Frida kemudian menyarankan Mihail untuk meningkatkan kekuatannya ketika dia telah pergi. Setelah itu Frida pergi meninggalkan Mihail. Bagi Frida, dia tidak pantas menjalankan misi dari Tuhan. Oleh sebab itu, dia harus menebus kesalahannya. Dia berencana menghabisi musuhnya yang menurutnya merupakan orang yang sesat dan tidak pantas berada di dunia ini. Frida dipenuhi dengan kebencian saat ini, dan dengan waktu yang singkat dia pergi dari istana yang berada di kerajaan Garland dengan jumlah besar demon mengikuti di belakangnya. Frida adalah iblis terkuat yang menghancurkan keseimbangan antara kedua belah pihak sendirian. Dan sekarang dia menuju ke suatu tempat yang mirip seperti neraka. Sesungguhnya, kepada siapa Dewi Kemenangan tersenyum? Untuk dirinya atau musuhnya? Oke, tadi itu prolog untuk light novel volume 5. Selanjutnya akan memasuki chapter 1. Untuk pembahasan khususnya Arifureta, gue tidak membahas isi pikiran, percakapan, dan tindakan tokoh yang bersifat vulgar. Jadi hanya masukan yang menurut gue itu penting dan pantas untuk disampaikan. Dengan begitu lanjut pembahasan. Sekarang Hajime beserta partinya atau kalian disebut haremnya sekarang berada di lokasi sebuah gurun yang bernama Gruen dengan mengendarai mobil. Di kendaraan tersebut yang dipanggil Brace terbilang cukup canggih seperti kendaraan di dunia Hajime berasal, tetapi telah dimodifikasi seperti adanya AC dan freezer untuk penyimpanan air minuman. Seperti biasa di dalam Brace, sering terjadi konflik antar partinya Hajime, terutama semenjak Kaori yang juga ikut bersama Hajime dan sering berdebat dengan Yue. Terutama mereka saling konflik untuk merebutkan perhatian lebih ke Hajime. Pada saat itu Kaori memberitahu ke Yue jika dia lebih jauh mengenal Hajime yang bahkan ada hal tidak diketahui oleh Yue itu sendiri, seperti cita-citanya, hobinya, dan genre anime favoritnya. Tapi Yue mendengar hal tersebut tidak mempermasalahkannya, karena tidak ada hal seperti itu di dunianya, dan masih ada waktu untuk mempelajarinya jika dia telah pergi ke Jepang. Kaori juga mengatakan jika penampilan dan segala aspek lainnya yang diterapkan oleh Hajime itu terinspirasi dari karakter sebuah anime yang ditonton oleh Hajime. Dan bagaimanapun Hajime merupakan otaku. Di perdebatan tersebut Kaori ingin menjelaskan bahwa dia tahu betul tentang Hajime, dan itu menjelaskan perbedaan mereka. Selama perjalanan mereka, konflik di antara Yue dan Kaori, anggota yang lain sudah lelah. Seiya dengan gelisah mengawasi mereka, karena dia khawatir ini akan menjadi masalah serius. Ketika Hajime mendengar isi dari setiap perdebatan Yue dan Kaori, dia terpukul secara emosional. Dia khawatir tentang kerusakan mentalnya saat ini. Karena Yue dan Kaori masih berdebat, Miyu mencoba menghentikan mereka berdua dan mengatakan, jika Yue dan Kaori masih berdebat, mereka tidak bisa menjadi teman satu sama lain. Tampaknya konflik mereka berdua berhenti. Setelah Miyu mengatakan hal seperti itu, setelah itu tiba-tiba tanpa diduga, Tio melihat sesuatu yang menarik perhatian Hajime. Dia telah menemukan sesuatu di luar jendela, yaitu munculnya cacing iblis raksasa. Untungnya, makhluk itu tidak dapat merasakan sesuatu dari jarak jauh, mungkin saja untuk menghindarinya. Namun sepertinya cacing tersebut menyadari keberadaan Hajime saat ini. Theo penasaran cacing pasir tidak muncul begitu saja. Mereka sedang berkumpul. Dengan kemauan insting Hajime, dia bisa dengan mudah menghindari serangan kejutan cacing. Namun inilah sesuatu yang tidak normal. Mereka tidak menyerang siapapun. Mereka melihat mengamati lingkungan mereka. Karena keberadaan cacing pasir tersebut, Hajime memutuskan untuk menghindarinya dan melaju dengan kecepatan penuh. Tapi ketika Hajime mencoba menaikkan kecepatan kendaraannya, saat itu muncul sejumlah cacing besar di belakangnya. Karena efek tabrakan yang ditimbulkan dari serangan cacing pasir tersebut, sisi penumpang tersebut kecuali Hajime berputar di dalam kendaraan. Karena serangan dari sejumlah cacing pasir, Hajime berencana untuk menggunakan artefaknya untuk melakukan serangan balasan. Dengan modifikasi brace dan bantuan sihir Hajime, di atap kendaraan muncul sebuah senjata seperti rudal yang diarahkan langsung ke arah cacing tersebut. Dengan serangan rudal tersebut, sejumlah cacing musnah seperti bubur. Hajime melaju melintasi gunungan pasir, melihat sekelompok cacing bergerak di bawah pasir, kemudian menggantikan senjata rudal dengan senjata senapan. Dan Kaori mengambil alih senapan tersebut dan mengarahkan seluruh serangan ke arah cacing hingga benar-benar musnah semuanya. Tiba-tiba Kaori memberitahu ke Hajime jika dia melihat seseorang yang mengenakan pakaian yang berwarna putih. Karena Kaori merupakan healer, dia meminta izin ke Hajime untuk menolong pria tersebut.
Dan Hajime menyetujui hal tersebut, karena menurutnya pria tersebut entah kenapa tidak diserang oleh cacing pasir. Mereka kemudian melaju ke tempat orang tersebut roboh. Saat mereka mendekati, mereka melihat seorang yang mengenakan pakaian serupa dengan pakaian gaya Mesir kuno. Kaori meninggalkan Brace dan berlari mendekati orang itu, dan melihat pria tersebut terlihat sangat kelelahan dan kesakitan. Dan kemudian dia mencoba melakukan magic osmosis untuk mengetahui penyakit yang diderita pria tersebut menggunakan skillnya. Setelah Kaori mengidentifikasi penyakit dari pria tersebut, muncul informasi dari Plus Statusnya yang memberitahu bahwa pria tersebut telah terkena sihir dari sebuah zat cairan beracun yang membuatnya kehilangan banyak darah. Karena pria tersebut bisa saja mati, Kaori mencoba menyembuhkannya menggunakan middle rank recovery magic. Tetapi tampaknya magic tersebut tidak cukup untuk menyembuhkan pria tersebut. Karena penyembuhan awal tidak berhasil, Kaori mencoba menggunakan skill Sacred Revolution yang merupakan skill tingkat atas dari magic recovery. Hal itu dilakukan untuk mencoba memberikan sihir ke targetnya untuk memulihkannya. Dan dengan skill tersebut, Kaori mencoba mengkombinasikan dengan magic blessing yang tersimpan di gold crystal yang diberikan oleh Hajime. Dari situ pria tersebut secara perlahan kembali pulih, tetapi itu hanya berlaku untuk sebentar saja saat ini. Kaori sangat cemas, karena dia tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan pria tersebut. Dan menurut Yue dan Tio, yang berpengetahuan yang lebih luas mengatakan jika yang menimpa pria tersebut merupakan penyakit yang tak dikenal. Tiba-tiba pria tersebut terbangun dari tidurnya, dan mengira jika dia telah mati dan bertemu dengan Dewi. Ketika pria tersebut mencoba menyentuh Kaori dengan tatapan yang aneh. Saat itu juga Hajime menginjak perut pria tersebut. Kaori terkejut saat pria tersebut merasakan kesakitan. Dan setelah itu Hajime bertanya kenapa dia mengenakan pakaian seperti itu. Pria tersebut yang kesadarannya kembali setelah Hajime menginjaknya. Pria tersebut tampaknya telah sepenuhnya sadar. Kaori menyarankan untuk membawanya untuk dibawa ke dalam mobil. Dan Hajime pun menyetujuinya. Setelah pria tersebut ditempatkan di bagian belakang mobil, pria tersebut berterima kasih karena dirinya telah diselamatkan. Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya, dan dia bernama Bizu Forward Zengan, dan dia adalah putra dari Lord Ranzui Zengan dari Ankaji Dokedom. Secara tidak langsung Hajime mengetahui jika Bizu merupakan orang yang penting. Berbicara sedikit tentang Ankaji Dokedom, yang merupakan kerajaan yang bertindak sebagai pusat transportasi untuk produk kelautan, yang berasal dari Water City Arisen, yang menyumbang hingga 80% produk laut yang masuk ke daratan utama. Dengan kata lain, itu hampir merupakan otoritas monopoli. Dia bukan seorang bangsawan biasa dalam title-nya, sebaliknya dia memiliki kehadiran yang besar di Hairihi Kingdom. Hal yang menimpa Bis dan Ankaji Dokedom adalah sekitar 4 hari yang lalu. Demam pentingnya tidak diketahui menyebar seperti wabah penyakit, dan banyak penduduk Ankaji satu demi satu pingsan. Pengobatannya secara alami telah diteliti. Dan meskipun penelitian sedang berjalan dengan baik dan personel medis semua sibuk dengan pekerjaan, mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit tersebut, atau bahkan menunda seperti yang Kaori lakukan. Akhirnya orang-orang mulai mati. Keputusannya tergantung di mereka semua setelah hanya 2 hari. Tampaknya wabah ini disebabkan karena sumber oasis mereka telah tercemar oleh sebuah cairan yang berakibat sihir di dalam tubuh orang menjadi tidak stabil. Menurut Bis ada cara untuk menyelamatkan mereka, yaitu menggunakan Seiyu Stone. Yang batu tersebut dapat menstabilkan sihir dalam tubuh seorang, dan batu tersebut hanya didapatkan di Gurun-Guruen. Dan berbagai hal telah dilakukan oleh Ankaji Dokedom untuk menyelamatkan warganya. Untuk meminta bantuan dari negara lain untuk meminta bantuan sumber air untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh sebab itu, Bis diberi misi olehnya untuk sebagai perwakilan untuk meminta bantuan ke kerajaan tetangga secara langsung. Dari hal tersebut mungkin saja alasan mengapa cacing tersebut tidak memaksa Bis karena dia telah terinfeksi. Setelah Bis menjelaskan panjang lebar, dia meminta bantuan ke Hajime dan memukuk serendah-rendahnya. Melihat hal tersebut, Hajime memutuskan dengan segala pertimbangan dan menerima permintaan dari Bis. Mendengar hal itu, Sia dan Tio tersenyum. Pada awalnya mereka ingin pergi ke Green Volcano. Dalam hal ini, dia bisa memutuskan untuk mempercayakan Miu ke Ankaji Dokedom. Karena menurut Hajime, dia tidak pantas membawa anak berusia 4 tahun ke sebuah labirin. Bis kemudian meminta Hajime untuk membawa Seiyu Stone sebanyak dia bisa dari Green Volcano, serta menggunakan artefak untuk membantunya pergi juga. Meskipun Kaori bisa merawat Bis, Hajime menyarankan tidak perlu pergi ke ibu kota, karena dia bisa mengamankan air menggunakan magic, dan sebaiknya langsung saja pergi menuju ke Ankaji Dokedom. Dengan menggunakan Seiyu Stone yang tersisa, mereka seharusnya bisa mengamankan waktu agar kerajaan bisa tertolong. Singkat cerita, di perjalanannya, akhirnya benteng dari Ankaji Dokedom telah terlihat dari kejauhan. Hajime dan yang lainnya memasuki Ankaji Dokedom. Begitu mereka melihat Bis, mereka berdiri tegak. Mereka mendapatkan kembali peran mereka sebagai seorang tentara. Meski ada pemandangan megah, ibu kota Ankaji tertutup dalam suasana gelap dan suram.
Setelah itu Beast mengantar Hajime dan lainnya menuju ke istana untuk bertemu dengan ayahnya. Beberapa saat kemudian, Beast bertemu dengan ayahnya, yaitu Raja Ranzui. Raja Ranzui melihat Hajime dan yang lainnya saat mereka memasuki ruangan. Sepertinya dia telah sedikit pulih entah bagaimana dengan magic dan obat. Hajime kemudian memberikan instruksi ke Kaori untuk pergi ke fasilitas medis agar bisa membantu pasien. Dan Hajime dan Yue akan mengambil air ke daerah pertanian, dan Seiya pergi untuk mengumpulkan Zeus Stone dan membawa ke Yue. Rencananya, Hajime akan membuat kolam untuk Yue bisa menempatkan air di waduk tersebut, dan kemudian dia pergi menuju ke Oasis untuk menyelidiki agar mendapatkan sejumlah informasi sebelum berangkat ke Green Volcano. Tetapi tugas membuat kolam justru dilakukan sendiri oleh Yue dengan menggunakan magic zaman dewa, dan sekaligus juga mengisi waduk tersebut dengan air. Karena mengulas jumlah sihir yang dimiliki oleh Yue, dia tampak kelelahan, dan Yue pun mengisap darah Hajime untuk memulihkan kapasitas sihirnya. Karena kolam yang dibuat Yue telah selesai, Raja Ranzui sangat terkejut melihat kolam yang seperti oasis. Dengan begitu, Hajime bisa pergi untuk ke lokasi oasis, dan Raja Ranzui sangat berterima kasih karena telah bertolong atas bantuan Hajime dan Yue, karena tanpa bantuan mereka rakyatnya akan mati. Raja Ranzui kemudian mengantar Hajime ke lokasi oasis. Mereka kemudian bergerak ke arah oasis. Oasis memantulkan cahaya dan bersinar indah seperti biasanya. Itu seperti tidak terlihat tidak ada racun di dalamnya. Namun Hajime menyadari ada reaksi sihir di tengah-tengah oasis. Dari informasi dikatakan oleh Raja Ranzui, oasis tersebut telah diteliti dan tidak ada reaksi kelainan apapun. Namun mereka belum menyelidiki hingga ke dasar oasis. Dan sejumlah artefak juga digunakan untuk menjaga dan mengelola oasis. Hajime kemudian melihat sesuatu dengan evil eye-nya di dasar oasis. Hajime mendekati oasis dan mengeluarkan benda logam seukuran sebuah botol dari treasure warehouse. Setelah itu menuangkan sihirnya ke dalamnya dan melemparkannya ke dasar oasis. Hajime dengan cepat meninggalkan oasis dan berdiri di samping Yue. Semua orang melihat dia dengan ragu, tapi Hajime tidak menjawab saat Raja Ranzui akan menanyainya. Pada saat itu, oasis muncul dengan suara ledakan di pusat oasis. Tampaknya serangan tersebut tidak cukup kuat menurut Hajime, dan dia mengeluarkan sebuah benda yang sama dan mulai melemparnya ke oasis lagi. Setelah beberapa detik, terdengar banyak ledakan keras diiringi dengan gelombang air. Apa yang Hajime lemparkan adalah torpedo. Hajime juga telah memasukkan sihir focus perception dan tracking untuk membiarkan torpedo mengunci dan mengejar targetnya. Akibat dari serangan ledakan tersebut, sebuah tentakel muncul dari permukaan oasis. Dan dengan senjatanya, Hajime meloncat ke langit dan menembak ke arah beberapa tentakel, dan Teo juga menyerang dengan magicnya. Apa yang muncul dari oasis adalah makhluk Demon Slime dengan panjang 10 meter dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan sebuah batu sihir bersinar merah tua di kepalanya. Slime tersebut menyerangnya. Kemudian Yue menggunakan Ice Magic sementara Teo menggunakan Fire Magic. Tetapi dengan target yang bergerak di dalam tubuh makhluk itu yang merupakan kelemahannya, tidak semudah itu membunuhnya. Saat serangan berikutnya, peluru akhirnya dapat mengenai batu yang merupakan inti sihir dari slime tersebut. Dan akhirnya slime tersebut pun mati. Dan interaksi sihir di oasis sudah tidak ada lagi. Melihat Hajime dan Muda menangkis penyebab situasi hidup dan mati mereka, Ranzui bingung menilai apakah ini benar-benar berakhir. Salah satu buah Ranzui memeriksa kualitas air dan dia panik, dan sepertinya air masih tercemar. Tetapi Teo mengatakan meskipun air masih tercemar, tapi suatu saat oasis tersebut akan kembali murni, karena akan dimurnikan dengan air yang muncul dari dasar oasis, sehingga Raja Ranzui tidak perlu khawatir untuk ke depannya. Hajime menebak slime yang berada di oasis itu adalah demon baru yang diciptakan oleh sihir zaman dewa yang digunakan ras iblis. Meskipun itu adalah makhluk unik, itu juga fakta bahwa mereka mengincar Aiko di kota Ur dan Hero Party di Orcus. Kemungkinan besar para devil sedang bersiap untuk bertempur. Mereka sekarang sedang mencoba menghilangkan unsur-unsur berbahaya sebelum perang. Fakta bahwa mereka mengincar Aiko yang meningkatkan pasokan makanan dan kelompok hero adalah bukti yang bagus dari ini. Sedangkan untuk Ankachi Dogedom, itulah titik estafet untuk produk kelautan dan pasukan makanan dari Arisen. Tentunya itu akan memiliki jumlah makanan dan bahan bakar yang signifikan. Selain itu, dengan berada di tengah padang pasir, dukungan tidak bisa dan mudah diminta. Bukan hal aneh para iblis mengincar oasis, sumber kehidupan mereka. Sebagai Raja Ankachi Dogedom, Ranzui berterima kasih atas nama negaranya karena telah menyelamatkan mereka semuanya. Menanggapi hal tersebut, Hajime pun tersenyum. Sedangkan Raja Ranzui berhutang budi dengan Hajime dan suatu saat akan membalas kebaikannya. Untuk menyelamatkan warganya yang terinfeksi, Raja Ranzui harus mengumpulkan lebih banyak Zeus Stone. Tetapi Hajime menawarkan bantuan lagi.
untuk mengambil 9 Zeus Stone untuk orang yang terinfeksi. Dengan bantuan artefak, dia bisa membawa banyak Zeus Stone. Di rumah sakit, Kaori sibuk mengeluarkan sihir ke dalam batu dengan Seiya. Dengan menggunakan persediaan Zeus Stone, dia mengumpulkan sihir semua orang di dalam radius 10 meter sekaligus sambil menggunakan recovery magic secara bersamaan. Seiya dengan cepat membawa pasien yang tidak bisa bergerak itu dengan kekuatan fisiknya yang hebat. Raja Ranzui kemudian memberitahu di tempat lokasi medis berada bahwa permasalahan di Oasis telah terselesaikan. Banyak dari mereka yang berteriak dalam keadaan gembira. Hajime yang berada di lokasi tersebut kemudian mendekati Kaori dan menanyakan batas pasien bisa terselamatkan. Dan Kaori mengatakan jika pasien hanya bisa bertahan 2 hari saja. Kaori mengatakan ke Hajime jika dia tidak akan ikut bersamanya karena akan mengurus beberapa pasien. Dan lagi pula Miu juga tidak akan ikut pergi sehingga dia akan menjaganya. Hajime kemudian membuat sebuah keputusan untuk segera menuju ke Grand Volcano. Dia meminta Raja Ranzui untuk merawat Miu sementara waktu jika Kaori sedang mengurus pasien. Dan dengan senang hati Ranzui menyetujui permintaan dari Hajime. Meski sudah dibujuk sebelumnya, saat dia menyadari Hajime segera pergi, Miu melihat ke bawah dengan rasa sedih. Hajime kemudian berlutut dan menatapnya sambil menepuk-nepuk kepalanya. Kemudian Hajime berpamitan dengan Miu karena dia akan pergi selama 2 hari. Ketika Hajime segera pergi, Kaori mengatakan semoga dia beruntung ketika di perjalanannya. Oke, itulah pembahasan untuk part 1 kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.